Baik, saya mulai. Selamat pagi, Bapak Haryanto dan Kakak Asisten Dosen, Kak Syafa dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Eunika Esther Petronila Yusernanda dengan NRP 150121087 dari kelas KPD 2 Literasi Digital Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah yang sudah saya buat, yaitu perilaku menormalisasikan catcalling di media sosial secara faktitious. Nah, faktitious sendiri saya ambil dari kata baku bahasa Indonesia yang jarang orang lain ketahui. Faktitious sendiri berarti yang disengaja. Berarti judul saya, perilaku menormalisasikan catcalling di media sosial secara disengaja. Baik, akan saya mulai dari bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya, belakangan ini teknologi digital semakin berkembang di kalangan masyarakat, terutama remaja dan anak-anak muda sekitar umur 12 sampai usia 60 tahun atau lebih. Media informasi sekarang tidak seperti media informasi zaman dahulu yang hanya menggunakan koran dan radio. Jika ada yang menggunakan radio, itu pun hanya orang-orang kalangan atas yang bisa membelinya karena radio pada zaman dulu adalah alat teknologi informasi yang sangat mahal, apalagi untuk membeli sebuah televisi. Jika informasi zaman dulu masih sangat sederhana, menggunakan radio, koran, atau mungkin kentongan yang biasanya dipukul beralatkan bambu, maka media informasi sekarang sudah lebih canggih daripada itu. Bisa saja dari gadget atau ponsel pintar, mungkin dari televisi, dan sekarang televisi, banyak orang bisa membeli televisi dengan mungkin kredit atau dengan harga rendah. Berbagai informasi sekarang dapat dijumpai dan dicari dengan mudah melalui sosial media, berita, website, dan berbagai platform menarik lainnya. Kemudian, teknologi sosial media tidak akan berhenti sampai di sini saja, melainkan ke depannya akan terus berkembang. Kemudian, teknologi dapat menimbulkan dua masalah, yaitu adalah masalah yang positif dan masalah yang negatif. Saya akan menjelaskan masalah yang positif terlebih dahulu. Masalah positif dari teknologi informasi adalah membantu mempermudah pekerjaan manusia, mulai dari mengerjakan tugas sekolah, tugas kuliah, ataupun mengerjakan proyek kantor. Di situ kami bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk mengetahui apa yang lagi viral, mungkin berita dari luar negeri, ataupun sebagainya. Kemudian saya akan menjelaskan masalah negatif yang ditimbulkan dari teknologi sosial media. Nah, masalah ini ada banyak sekali. Salah satunya adalah pelecehan seksual lewat sosial media. Bagaimana sih pelecehan seksual lewat sosial media? Apakah bisa? Jawab saya bisa. Itu bernama catcalling. Catcalling adalah pelecehan seksual secara sosial media dengan menunjukkan atau memfotokan bagian alat kelamin tertentu kemudian dikirimkan kepada korban. Nah, rumusan masalah yang saya ambil adalah apa yang menyebabkan catcalling dinormalisasikan. Yang kedua, bagaimana pengaruh catcalling yang terjadi di media sosial. Kemudian yang ketiga, bagaimana solusi yang tepat untuk mengurangi catcalling di media sosial. Kemudian, tujuannya untuk mengetahui mengapa catcalling dinormalkan. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh catcalling bagi korban. Dan yang ketiga, untuk mengetahui solusi untuk mengurangi catcalling di media sosial. Saya lanjut ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Perkembangan sosial media di era 4.0 sangatlah cepat dan pesat, dikarenakan seluruh umat manusia saat ini, baik tua maupun muda, menggunakan teknologi untuk mempermudah pekerjaan mereka sehari-hari.
Teknologi semakin lama semakin berkembang dengan adanya media sosial yang dapat membuat kita mengetahui informasi, data, dan apa yang sedang terjadi saat ini. Sehingga hampir seluruh manusia di bumi setidaknya mempunyai 2 media sosial di ponsel pintar mereka. Di era globalisasi 4.0 ditandai dengan munculnya berbagai macam aplikasi pintar seperti Instagram, Facebook, Twitter, Telegram. Kemudian, salah satu media sosial yang cukup berpengaruh di Indonesia pada tahun 2009 adalah Facebook, yang sedang gencar-gencarnya. Jadi, di Indonesia, sosial media pertama kali adalah Facebook, kemudian berkembang menjadi yang lainnya seperti Instagram, WhatsApp, Telegram, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Kemudian, media sosial merupakan salah satu bentuk dari perkembangan internet zaman sekarang. Pada tahun 2013, pengguna internet di Indonesia mencapai 63 juta orang. Dari data tersebut, 95% masyarakat menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Kebutuhan sosial media bagi kalangan remaja saat ini sedang marak ya, dan itu suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari lagi karena setiap harinya kita bisa mengakses, setiap hari dan setiap jam kita bisa mengakses sosial media. Kemudian untuk 2.2 ada catcalling yang sedang terjadi. Seperti yang saya sudah bahas di atas di sebelumnya, catcalling merupakan bentuk komunikasi di mana pelaku memberikan ekspresi verbal terhadap korbannya. Misalkan melalui siulan atau panggilan, cantik, mau kemana, neng, sendirian aja nih. Kita biasanya kan menyumpai hal-hal seperti itu di tempat-tempat yang gelap dan cenderung sepi. Kemudian itu tidak hanya terjadi pada perempuan, tetapi laki-laki juga bisa dilecehkan dan laki-laki juga pernah mengalami yang namanya catcalling. Misalnya saja dari ada suatu postingan tentang laki-laki yang mengumbar aurat atasnya dengan menunjukkan mungkin ototnya. Kemudian ada satu komentar perempuan yang mengatakan bahwa, aduh rahimku hangat mas, dan lain sebagainya. Itu juga merupakan catcalling di media sosial. Jadi catcalling tidak hanya dialami oleh perempuan, tetapi juga laki-laki. Karena banyak yang menormalisasikan catcalling seperti berkomentar seperti ini, halah itu kan cuman candaan aja, itu kan cuman guyonan aja. No, catcalling bukanlah suatu candaan atau pujian. Mereka yang mengalami catcalling akan merasa marah, jijik, takut, hingga trauma saat mengalaminya. Jadi jangan main-main sama catcalling ataupun pelecehan verbal lainnya. Catcalling juga ditemui di media sosial sangat banyak. Alasan-alasan mengapa pelaku melakukan catcalling kepada korban karena yakni sebagai lucu-lucuan atau sebagai guyonan. Kemudian pelaku berpikir korban yang mengalami hal tersebut akan menyukainya atau merupakan tindakan normal yang dilakukan oleh banyak orang. Tetapi tindakan tersebut sangat tidak wajar dan terlihat seperti merendahkan korban. Dan pelaku menganggap tindakan tersebut bukan masalah yang besar, melainkan hanya guyonan. Kemudian saya lanjut ke bab 3, yaitu gagasan. Saya mau membahas penyalahgunaan media sosial yang terjadi. Terdapat berbagai macam penyalahgunaan atas media sosial yang digunakan dengan tidak semestinya, mulai dari upload foto yang tidak senonoh atau pornografi, membagikan foto kecelakaan, orang meninggal, korban perang, foto anak-anak merokok, mengumpat dengan kata-kata kasar yang meluapkan amarah, berjudi atau taruhan di media sosial, perundungan yang dilakukan di media sosial, merusak alam atas nama eksis, perundungan atau bullying yang dilakukan di media sosial.
Banyak kasus yang marak terjadi akibat penggunaan media sosial dan ada sangkut pautnya dengan pelecehan seksual lewat media sosial. Waktu itu bukan saya, waktu itu media dikejutkan dengan kasus pelecehan seksual yang terjadi di aplikasi Twitter dengan sebutan fetish mukena. Fetish sendiri adalah hasrat seksual yang menyimpang. Jadi kalau misalnya kita melakukan hubungan seksual kepada lawan jenis dan mungkin kita akan tertarik jika melihat atau mungkin meraba. Nah, seseorang yang mempunyai penyimpangan seksual ini disebut fetish. Fetish adalah gairah tertarik kemudian melakukan masturbasi hanya karena dia melihat atau mungkin melakukannya dengan bantuan barang, misalnya mungkin dengan kaos kaki atau mungkin melihat korban dililitkan pakaian hingga menjadi seperti mumi. Nah, pada tanggal 18 Mei 2021, muncul kasus yang beredar di Twitter dengan sebutan fetish mukena. Bagaimana ceritanya? Si pelaku berpura-pura menjual hijab dan menargetkan model untuk menggunakannya. Kemudian, korban akan disuruh memfotokan kembali sebagai hasil testimoni. Padahal sebenarnya itu bukan untuk hasil testimoni, tetapi foto-foto yang dikirimkan korban itu akan menjadi disimpan untuk kepuasan pribadi dan si pelaku akan melakukan masturbasi sambil melihat foto yang sudah dikirimkan. Jadi itu sangat ramai sekali dan katanya pelecehan seksual hanya dialami oleh perempuan yang menggunakan pakaian terbuka. Beberapa orang juga menyalahkan korban karena korban menggunakan pakaian yang minim atau mungkin yang terlalu ketat. Padahal sebenarnya pakaian yang digunakan perempuan itu tidaklah salah. Yang salah adalah pelaku. Padahal kita bisa ambil kesimpulan dari kemunculan kasus fetish mukena ini. Korban sudah menggunakan hijab dan sudah menggunakan baju tertutup, tetapi masih dilecehkan. Berarti itu bukan salah dari korban, tetapi itu adalah salah dari pelaku yang memikirkannya dengan meluapkan nafsunya dengan salah gitu. Kemudian saya akan membahas 3.2 ketidakadilan gender dan kekerasan yang menimpa kaum perempuan. Nah, banyak dari kaum perempuan ini mengalami kesetaraan gender. Banyak dari perempuan mengalami ketidakadilan gender dan kekerasan terhadap perempuan. Salah satunya adalah seperti ini. Banyak mungkin dari kita pernah mendengar bahwa perempuan itu jangan sekolah tinggi-tinggi. Perempuan bekerja di dapur saja, bekerja di rumah saja, mengurus anak, memasak, dan lain sebagainya. Padahal kami para perempuan bisa juga bersaing dengan laki-laki. Karena tanggung jawab itu tidak ditentukan oleh jenis kelamin tertentu, tetapi harus ditentukan oleh kapasitas dan kesanggupannya dalam memikul tanggung jawab. Jadi banyak kan laki-laki yang tidak bisa memegang tanggung jawab dengan sangat baik, atau mungkin banyak dari laki-laki yang tidak bisa menjalankan kepercayaan dengan baik. Kemudian perempuan juga mendapat berbagai macam stigma negatif. Misalnya yaitu perempuan melakukan pekerjaan di rumah daripada bekerja kantoran, kemudian mendapat banyak kekerasan yang dialami perempuan. Hanya karena perempuan menjadi objek kekerasan dari laki-laki karena emosi yang timbul dari laki-laki tersebut. Jadi kan banyak ya kasus-kasus KDRT yang
jadi objek kemarahan laki-laki itu adalah seorang perempuan. Padahal di situ yang salah laki-laki. Kemudian saya lanjutkan di bab 4 yaitu kesimpulan. Saya menyimpulkan bahwa munculnya teknologi di era 4.0 yang semakin berkembang pesat dan membuat masyarakat dengan mudah menggunakan dan mengakses internet sesuai dengan keinginannya. Karena teknologi yang dapat membantu mempermudah pekerjaan mereka sehari-hari. Baik itu mengerjakan tugas sekolah, kuliah, ataupun proyek kantor. Teknologi juga tidak berhenti di sini saja, tetapi teknologi juga akan berkembang dan menghasilkan sesuatu yang lebih canggih dan inovatif. Mungkin dari segi fitur, kapasitas, dan kecanggihan dari teknologi itu sendiri. Saya ambil contoh dua merek handphone terkenal yaitu Apple dan Samsung. Apple akan meluncurkan produk baru mereka yaitu iPhone 13, kemudian Samsung yang menciptakan handphone yang bisa dilipat dan tahan air. Kemudian pemanfaatan teknologi yang canggih terkadang tidak dimanfaatkan dengan baik. Ada banyak kasus teknologi yang digunakan untuk hal-hal yang jahat. Salah satunya pelecehan seksual secara verbal yaitu catcalling. Catcalling sendiri tidak hanya dilakukan secara verbal, tetapi dapat dilakukan melalui media sosial. Contohnya dengan mengirimkan foto yang tidak pantas kepada lawan jenis, ataupun mungkin mengajak lawan jenis melakukan CS atau call sex, atau VCS, yaitu video call sex, hanya untuk memuaskan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Kemudian referensi yang saya dapat terdapat dari street harassment victims, use of social media and online activism as sites of informal justice, British Journal of Criminology. Kemudian fenomena catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual secara verbal terhadap perempuan di Jakarta, dan pengaruh akun Instagram terhadap pemahaman terkait pelecehan seksual para followersnya. Sekian presentasi dari saya mengenai karya tulis ilmiah saya. Terima kasih Pak Hari, Kak Syafa, dan teman-teman sekaliannya. Terima kasih.